Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nurah Mahasaduddin. Saya dari Universitas Terbuka UPBBJ Tonggoni Kabupaten Kolaka. Baiklah, pada kesempatan pada pagi hari ini saya akan melakukan praktikum IPA di SD dengan tema gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu gerak semonasti. Gerak semonasti adalah gerak pada tumbuhan karena adanya rangsangan. Sedangkan gerak niktinasi adalah gerak yang dipengaruhi oleh adanya cahaya atau sinar. Nah, kali ini saya akan melakukan pengamatan gerak pada tumbuhan. Pengamatan yang pertama yang akan dilakukan yaitu pengamatan seimonasti. Seimonasti dilakukan sentuhan 3 tahap yaitu halus, sedang, dan kasar. Yang pertama adalah sentuhan halus. Mula-mula daun putri malu berbentuk seperti biasanya. Jika disentuh secara halus, maka putri malu akan menutup daunnya sebagian. Dan sentuhan yang kedua adalah sentuhan sedang. Sentuhan sedang lebih cepat menutup dibandingkan dengan sentuhan halus. Dan sentuhan yang ketiga adalah sentuhan kasar terhadap putri malu. Sentuhan kasar yang dilakukan pada putri malu akan lebih cepat tertutup dibandingkan dengan sentuhan sedang dan sentuhan halus. Dan putri malu membutuhkan waktu 3-5 menit untuk kembali seperti semula. Pengamatan yang kedua yang dilakukan pada putri malu untuk gerak pada tumbuhan adalah pengamatan niktinasi. Pengamatan niktinasi adalah pengamatan yang dipengaruhi oleh cahaya atau matahari. Jadi untuk gerak niktinasi pada putri malu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama putri malu akan ditutup dengan ember lalu selama 30 menit, dan yang kedua adalah putri malu yang tidak ditutup dengan ember, yaitu terkena langsung paparan sinar matahari. Putri malu yang terkena sinar matahari langsung tampak segar, hijau, dan tegak. Sedangkan putri malu yang telah ditutup ember selama 30 menit terlihat mengkatup dan layu. Hal ini menunjukkan bahwa cahaya mempengaruhi gerak dan sangat penting bagi. Selain gerak seimonasti dan niktinasi, ada pula gerak geotropisme negatif pada tumbuhan. Gerak geotropisme pada tumbuhan adalah gerak pada tumbuhan yang akan menjauhi gravitasi bumi. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba uji coba pada tumbuhan kacang hijau. Di sini ada tumbuhan kacang hijau. Kemudian ada tanah subur. Ada air secukupnya, ada gelas plastik bekas yang sudah saya label A dan B, dan akan saya tanami tumbuhan kacang hijau. Gelas plastik yang diberi label A akan saya tanami secara horizontal, dan gelas plastik yang bertuliskan B akan ditanami secara horizontal. Untuk mengukur kacang hijau selama pengamatan, saya juga membutuhkan penggaris. Di sini saya juga sudah menyediakan label pengamatan. Langkah pertama yang kita lakukan untuk pengamatan ini adalah yang pertama, masukkan tanah subur ke dalam pot A dan B. Yang kedua, masukkan biji kacang hijau ke dalam pot kurang lebih 5-6 biji kacang hijau. Langkah selanjutnya menyiram air secukupnya. Setelah kita siram, kedua pot ini kita letakkan ke tempat terbuka atau terpapar sinar matahari atau cahaya. Untuk pot A dan B akan saya biarkan selama 7 hari di tempat terbuka supaya cahaya matahari bisa menyinari tumbuhan tersebut. Setiap pagi dan sore hari akan saya cek tumbuh dan pergerakan tumbuhan kacang hijau.
Jadi, berdasarkan pengamatan yang telah dilaksanakan, tumbuhan kacang hijau pada pot B yang diletakkan secara vertikal, batang kacang hijau tegak lurus atau mengikuti cahaya matahari. Sedangkan pot A yang diletakkan secara horizontal atau miring, batang kacang hijau membengkok ke arah atas mengikuti cahaya matahari atau menjauhi titik pusat bumi. Jadi, berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan pada tumbuhan kacang hijau dipengaruhi oleh gravitasi bumi.